Selamat datang kembali bersama saya Dimas di dalam video series yang mengupas informasi atau menyajikan informasi-informasi terkait dengan aset kripto dan teknologi blockchain. Nah, video ini diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Sebelum kita mulai masuk ke dalam materi, kita akan membaca dulu halaman disclaimer. Jadi, semua informasi yang disajikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Penyebutan aset atau nama-nama produk kan merupakan endorsement terhadap produk tersebut. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini yaitu storage dan immutability. Jadi kalau Anda sudah melihat video-video sebelumnya, kita masih di dalam ekosistem Ethereum. Bagaimana smart contract ini dieksekusi dan bagaimana ekosistem ini terbentuk gitu ya. Nah, salah satu komponen yang penting yaitu storage. Kemudian karakteristik immutability, kita juga akan melihat bagaimana immutability ini atau karakteristik data ini diimplementasikan di dalam kode-kode smart contract dengan bahasa Solidity. Tentu saja kita akan melihat di Ethereum sebagai salah satu pionir di dalam ekosistem smart contract. Nah, kalau kita kembali sedikit ya soal world state yang sudah dibahas sebenarnya di video-video sebelumnya, termasuk bagaimana pendeskripsian secara matematis di mana transaksi itu adalah mekanisme mengubah world state dari sigma T ke sigma T plus 1. Apa yang diubah? Yang diubah adalah ya entah itu kode, entah itu storage, tapi kebanyakan storage ya. Jadi ketika kita ada smart contract di alamat ini, address N, itu akan melakukan atau mengalami pengubahan state di dalam storage dia. Nah, mekanisme perubahan itu dieksekusi di dalam EVM atau Ethereum Virtual Machine. Nah, satu yang perlu dipahami adalah state sebelumnya itu sebenarnya masih ada atau masih eksis atau immutable. Jadi setiap state itu masih ada historinya atau masih ada sejarahnya. Bisa dilacak gitu ya. Kemudian bisa direeksekusi kembali kalau misalnya kita punya transaksi. Itu ketika seseorang melakukan validasi atau verifikasi dari blok yang nomor 0 sampai blok yang terbaru. Verifikasi penuh gitu ya, full verification itu merupakan eksekusi transaksi dari blok yang 0, transaksi paling pertama sampai ke transaksi paling terakhir di blok terakhir. Nah, setiap state itu dia terikat di nomor blok. Jadi selama kita tahu nomor bloknya, kita bisa memanggil state-nya. Itu sama seperti ketika kita menulis di buku tulis, setiap halaman punya saldo yang berbeda-beda. Misalnya dari halaman 1 sampai halaman 100, itu akan terjadi penambahan saldo, misalnya nambah saldo 100 ya per halaman. Kalau misalnya kita sekarang sudah sampai di halaman 100, kita melihat kembali di halaman 1 itu masih ada jejaknya. Itu artinya masih permanen. Tetapi untuk state yang paling baru, paling mutakhir ya kita jangan melihat di blok nomor 1 atau halaman nomor 1. Jangan melihat di halaman nomor 50, tapi dilihat di halaman nomor 100 karena kita sekarang ada di halaman nomor 100. Seperti itu. Nah, kita bisa memanggil state sebelumnya gitu ya. Kita harus tahu nomor bloknya gitu ya. Misalnya blok nomor 100 itu saldonya 1, kemudian di blok nomor 101 itu saldonya 2. Nah, kita harus tahu ini pengubahannya ini di blok nomor berapa. Nah, jadi ketika kita mau memanggil state tertentu, itu tidak bisa kita panggil atau tidak bisa kita query dari node sembarang di dalam ekosistem Ethereum. Jadi, node biasa itu biasanya hanya menyimpan state 256 state terakhir atau 256 blok terakhir. Itu state-nya masih disimpan. Tetapi begitu 257, nah itu blok state-nya dihapus, state-nya tidak lagi disimpan. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau kembali ke state tertentu gitu ya? Nah, artinya kita harus memanggil atau kita harus minta bantuan satu node khusus namanya archival. Nah, gimana caranya kita dapat archival node? Ya, satu platform misalnya Infura itu menyediakan archival node meskipun ada batasnya. Berapa kali panggil per detik. Kalau lebih ya harus langganan gitu ya.
Nah, ketika kita memanggil blok terakhir, itu artinya kita memanggil state paling baru, state yang paling mutakhir, yang paling berlaku. Jadi ketika kita mau membaca saldo token, itu jangan baca di saldo di blok-blok sebelumnya, harus di blok paling mutakhir. Nah, jadi lokasi data di dalam Solidity itu ada beberapa jenis. Yang pertama storage, nah ini sudah dibahas, yaitu storage itu tempat penyimpanan data yang non-volatile atau yang permanen. Kemudian ada juga memory, yaitu tempat penyimpanan data yang volatile, yaitu yang tidak permanen, sementara atau temporer. Kemudian ada namanya call data, ini temporer juga. Nah, ini call data ini khusus spesifik, nanti akan kita bahas lebih lanjut seperti apa itu call data dan bagaimana penggunaan call data. Kemudian ada satu model atau tipe data baru namanya immutable. Nah, ini baru di versi 0.6.5. Jadi sebelum versi ini ya tidak ada namanya immutable. Nah, jadi kalau di sini kita bisa lihat bahwa bahasa Solidity pun berkembang sesuai dengan versinya gitu. Jadi biasanya fasilitasnya bertambah, kemudian fiturnya juga bertambah, apa yang dulu agak sulit sekarang dipermudah. Biasanya seperti itu. Atau misalnya ada isu atau permasalahan di versi sebelumnya, biasanya diperbarui, diperbaiki di versi-versi yang paling baru. Nah, kemudian kita lihat pertama storage, yaitu karakteristiknya dia persisten atau permanen atau non-volatile. Kemudian dia bisa diakses di dalam seluruh bodinya smart contract ya. Jadi misalnya dia punya num1 di sini ya, dengan tipe data UIN256. Dia bisa diakses di bagian manapun di dalam smart contract tersebut. Bisa di satu fungsi, fungsi A, fungsi B, itu bisa. Jadi dia bisa dibaca. Nah, kemudian storage itu sebenarnya disimpan di satu sebenarnya slot namanya. Jadi satu slot itu 32 byte. Slot bukan slotnya judi online. Tapi namanya slot. Jadi satu slot itu didefinisikan sebagai 32 byte. Gitu dia. Jadi ini slot nomor 0, slot nomor 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya ada UIN 256 itu kan 256 bit. 256 bit itu sama dengan 32 byte. Nah, artinya UIN 256 itu menempati satu slot. Nah, berarti NUM1 dan NUM2 itu menghabiskan dua slot. Itu slot 0 dan slot 1. Nah, bagaimana kalau ada satu tipe data namanya array? Nah, itu tipe data yang bisa punya banyak informasi atau banyak data di dalam satu variabel. Nah, kalau array itu di slot tersebut, misalnya dia didefinisikan sebagai array gitu ya, dengan kurung kotak array, itu berarti di slot tersebut itu tidak ada datanya, tapi adanya adalah panjang dari array tersebut. Nah, datanya disimpan di mana? Nanti ada satu mekanisme tertentu, mekanisme khusus untuk mengarahkan orang atau mengarahkan si program itu untuk mengambil data. Jadi nanti alamatnya khusus, bukan di slot tersebut, yaitu di slot nomor tertentu. Tidak dibahas di sini karena cukup panjang dan cukup unik gitu. Nah, ketika Anda menyimpan data di storage, itu hati-hati karena dia mahal. Kenapa? Karena satu perintah, satu opcode yang terkait namanya store, itu merupakan salah satu opcode yang paling mahal dalam hal menghabiskan gasnya. Jadi nilai ongkos gasnya untuk penyimpan dan membaca storage itu cukup mahal. Jadi harus diminimalisasi. Nah, kemudian ketika kita punya UIN 256 public num1 itu akan menciptakan sebuah getter gitu ya. Getter itu apa? Getter itu satu fungsi untuk memanggil atau meretrieve nilai dari variabel tersebut. Nah, misalnya ada ini, ada address public owner. Itu kan storage tipenya. Kemudian dia bentuknya public, ada di state sebagai public. Nah, artinya nanti si smart contract ini sebenarnya ada getter namanya function owner. Tapi tidak ada di sini, nanti akan otomatis dibuat. Jadi ketika kita mau memanggil owner, kita tidak perlu membuat atau tidak perlu menulis satu fungsi namanya owner karena sudah ada otomatis dibuat namanya owner di situ. Jadi tinggal dipanggil owner. Jadi nanti akan diakses data ownernya di sini. Nah, bagaimana dengan memori? Memori itu data temporer, penyimpanan data temporer di dalam pada saat smart contract itu dieksekusi. Dia lebih murah dibandingkan dengan
storage yang tadi sudah kita bahas, volatile gitu ya. Kemudian semua variabel yang dideklar di dalam sebuah fungsi itu adalah memori. Misalnya ini dia. Kita mendeklarasikan satu uin atau uin 256 sama sebenarnya. Yang namanya num3. Nah, num3 ini tentu saja akan bentuknya memori. Kalau storage bukan di sini, deklarasinya akan di sini, di luar function. Gitu ya. Jadi ada dua tipe memori. Ada value type, misalnya uin. Jadi uin itu value type, jadi tidak perlu disebut memori. Jadi langsung bentuknya memori dia di sini otomatis. Tetapi ada reference type. Nah, dia variabel length-nya, panjangnya variabel atau bebas sembarang. Itu harus ditulisin memori di sini. Misalnya string, misalnya array gitu ya, atau list, atau bytes, itu memori gitu ya. Itu memori. Kemudian ada call data yang tadi saya skip, itu adalah lokasi data yang spesial karena dia dipakai khusus untuk argumen sebuah fungsi atau input dari sebuah fungsi. Misalnya di sini ada nama variabelnya input, tipe datanya mystruct. Nah, kita bisa melabeli dia sebagai call data. Kenapa? Supaya murah. Bisa juga kita labeli sebagai memori, bisa, tetapi lebih mahal. Kemudian karakteristiknya juga call data itu hanya bisa dipanggil secara eksternal dari eksternal. Nah, jadi dia bisa dipakai untuk mengoptimisasi gas, penggunaan gas atau konsumsi gas. Kemudian karena dia tidak bisa dimutasi, tidak bisa berubah, dia bisa dipakai untuk mencegah modifikasi atau perubahan informasi atau perubahan nilai atau perubahan value dari input ini. Jadi fungsinya ada berbagai macam. Kemudian ada namanya immutable, yaitu data yang disimpan langsung di dalam bytecode-nya. Biasanya atau satu-satunya cara untuk mengassign dia melalui constructor. Jadi karena dia immutable di sini, dia hanya bisa diakses atau bisa di-assign atau dimasukkan nilainya atau dimodifikasi nilainya di dalam constructor saja. Nah, kalau kita mau melakukan modifikasi di satu fungsi dalam smart contract untuk memodifikasi A tadi, itu akan gagal atau tidak boleh atau dilarang. Kenapa? Karena ya sudah immutable. Nah, ini dipakai untuk variabel-variabel yang memang statis sejak awal. Kenapa tidak di-assign saja sejak kodenya ditulis gitu ya. Nah, kadang-kadang kita ingin assign sebuah value itu tidak secara hardcode, tetapi misalnya secara on the fly pada saat deployment smart contract. Itu ada beberapa kasus yang demikian. Gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan bagaimana immutable ini dipakai. Gitu. Jadi kita bisa juga mengassign A ini secara hardcode, misalnya A sama dengan 5 misalnya. Tetapi ada metode, ada kebutuhan di mana kita assign pada saat constructor ini atau pada saat smart contract ini di deploy. Nah, kita akan summarize lagi apa yang sudah kita bahas. Jadi ada 3 tipe yang penting, meskipun ada satu lagi immutable, tapi itu relatif baru ya, dan sebenarnya mudah, tidak terlalu sulit untuk dipahami. Jadi ada storage gitu ya. Kalau mau mengingat storage itu paling mahal, disimpan on-chain atau secara permanen, yang dalam bentuk state gitu ya, itu storage. Kemudian kalau memori berarti ya seperti halnya dengan RAM, di mana RAM itu temporer. Kemudian dipakainya itu di dalam sebuah fungsi. Ya. Dia berlakunya hanya bisa diakses di dalam fungsi tersebut. Kemudian call data itu dipakai untuk fungsi eksternal, kemudian immutable. Gitu. Jadi dia khusus untuk input variabel dari sebuah fungsi. Itu call data. Kemudian immutable ya hanya bisa diakses atau hanya bisa di-assign pada saat constructor. Dia nanti akan ditulis di dalam bytecode-nya. Nah, demikian materi yang dibahas di dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mendapatkan informasi baru. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di video berikutnya.